Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang senyawa asam dan senyawa basa. Ya. Apa sih asam dan basa itu? Ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah ya melihat nih ada jeruk. Ya. Jeruk itu ternyata adalah mengandung asam sitrat ya, yang merupakan zat yang bersifat asam. Di jeruk itu adalah di dalam jeruk itu ada komponen zat yang bersifat asam. Kemudian sabun. Kalian pernah lihat sabun? Tentunya pasti sering ya melihat sabun mandi ya. Di sini sabun untuk mandi lah yang biasa digunakan, atau deterjen. Itu biasanya mengandung komponen yang bersifat basa. Nah, lalu bagaimana membedakan asam dengan basa itu? Kalau dari rasa, asam itu biasanya rasanya masam. Ya, jadi kayak jeruk kan ada tuh yang asam banget ya. Kalau asam banget berarti kandungan asam sitratnya banyak tuh di jeruk. Nah, kalau basa, secara rasa, basa itu biasanya rasanya pahit. Ya. Nah, banyak zat-zat yang bersifat basa itu, ada beberapa zat-zat bersifat basa biasanya terkandung dalam obat. Nah, jadi kalau ada obat yang rasanya pahit, itu ada kemungkinan si obat tersebut mengandung basa. Ya. Kemudian, kalau zat yang bersifat asam itu dia biasanya sifatnya itu biasanya korosif ya, karena dia bisa beberapa asam itu ada yang bisa bereaksi dengan logam ya. Kemudian kalau basa gimana? Nah, kalau basa itu dia si larutannya itu biasanya kalau kalau kita pegang basa itu biasanya kesat ya, dia kalau kena tangan kita tuh biasanya keset lah. Nah, kalau kata orang Bekasi mah keset. Kemudian suatu senyawa asam atau basa itu biasanya bisa kita identifikasi menggunakan kertas lakmus. Nah, kalau kita celupin kertas lakmus ke larutan yang bersifat asam ya, asam itu dia bisa memerahkan kertas lakmus ya. Jadi kertas lakmusnya itu nanti bisa berubah menjadi berwarna merah ya, kalau dia larutannya mengandung asam ya. Nah, kalau basa itu bisa membirukan kertas lakmus ya. Jadi kalau misalnya kalian celupin kertas lakmus ke larutan yang bersifat basa, maka si kertas lakmusnya akan berubah menjadi warna biru ya. Kalau asam, lakmusnya akan berubah menjadi warna merah. Kalau misalnya kertas lakmus itu kan ada dua ya, kertas lakmus itu ada dua ya. Kertas lakmus itu kertas yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi asam sama basa. Ada lakmus merah, ada lakmus biru ya. Nah, kalau misalnya kita kalau kita masukkan kertas lakmus kepada suatu larutan, yang merah tetap merah, yang biru jadi merah, berarti larutan tersebut bersifat asam. Nah, tapi kalau misalnya kita masukin kertas lakmus ke larutan lain, yang merah jadi biru, yang biru tetap biru, berarti dia basa ya si larutannya. Cara ngapalinnya biar gampang. Asam ada M-nya berarti merah, basa ada B-nya berarti biru ya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kertas lakmus dimasukin ke suatu larutan, merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, kalau dua-duanya tetap nggak ada perubahan warna, berarti larutan tersebut bersifat netral. Nah, kalau misalnya justru sebaliknya, merah jadi biru, dua-duanya berubah, biru jadi merah, bisa jadi itu ngaco ya. Belum tentu
nggak mungkin tidak ada perubahan warna yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia asam, merah tetap merah, biru jadi merah. Kalau basa, merah jadi biru, biru tetap biru ya. Nah kalau netral warnanya tidak berubah. Nah kalau dua-duanya nggak berubah itu aneh ya. Mungkin kertasnya yang salah. Nah itu ya. Kemudian apalagi sih ciri-ciri asam sama basa ya. Nah kalau kalian melihat senyawanya secara rumus kimia ya, ngebedain asam sama basa ya, kalau asam itu biasanya si senyawanya itu diawali dengan unsur H ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa depannya H berarti dia asam ya, atau diakhiri dengan COOH ya. Jadi kalau misalnya diawali ada senyawa depannya H atau belakangnya COOH berarti dia asam ya. Misal saya punya HCl asam atau basa? Asam. Kenapa? Karena ada H di depannya. HBr asam, H2S asam ya. Kemudian CH3, COOH, ini apa, asam atau basa? Asam ya. Walaupun H-nya nggak ada di depan, tetapi dia ternyata diakhiri oleh COOH ya. Nah kalau ada senyawa asam yang diakhiri dengan COOH, ini berarti si asam tersebut merupakan asam organik. Nah kemudian kalau basa kayak gimana? Nah kalau asam diawali dengan H, kalau basa dia biasanya diakhiri dengan OH ya, kecuali NH3. Nah NH3 ini dia merupakan basa tapi nggak ada OH-nya. Kok bisa begitu? Jadi ya, si NH3 itu kalau dilarutkan dalam air, jadi NH3 itu kalau di suhu kamar dia biasanya wujudnya gas. Kalau dilarutkan dalam air dia akan menjadi NH4OH yang akan terurai si NH4OH ini menjadi NH4+ dan OH-. Ya intinya si NH3 ini kalau dalam air dia membentuk NH4OH. Nah belakangnya ada OH-nya kan. Berarti si NH3 ini adalah basa ya. Jadi kalau ciri-ciri asam diawali oleh H, kalau ciri-ciri basa diakhiri dengan OH. Contohnya apa? Contohnya misalnya NaOH berarti dia basa. CaOH 2 kali, belakangnya OH berarti dia basa. KOH, nah dia juga basa. Nah, kecuali jika si OH terikat pada rantai karbon. Aduh susah, udah penuh ini ya. Jadi kecuali kalau si OH itu terikat pada rantai karbon. Jadi kalau OH terikat pada rantai karbon ya, jika OH terikat pada rantai karbon, dia bukan basa ya. Jadi kalau OH terikat pada rantai C itu bukan basa ya, bukan basa. Contohnya apa? Contohnya alkohol CH3, CH2OH. Nah ini si OH-nya ya terikat pada karbon ya, maka dia bukan basa. Contoh lain misalnya CH3OH. Nah ini OH juga terikat pada karbon, berarti dia bukan basa ya. Jadi basa itu diakhiri OH, tapi OH-nya itu bukan terikat pada rantai karbon ya. Oke, baik. Begitu ya perkenalan kalian dengan senyawa asam atau basa. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kalian bisa lebih membedakan lagi senyawa asam dengan senyawa basa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.